Coba posisiin diri lo jadi Neil Armstrong sebentar. Lo baru aja namatin misi paling mustahil dalam sejarah manusia. Lo baru aja jalan-jalan di bulan. Lo adalah manusia paling terkenal di tata surya saat itu. Harusnya, pas lo mendarat di bumi, lo disambut pesta pora, karpet merah, dan pelukan keluarga. Tapi realitanya, pas kapsul lo jatuh di laut, lo malah diperlakuin kayak monster yang bawa wabah penyakit menular. Lo dikurung, disemprot bahan kimia keras, dan dijadiin kelinci percobaan selama 3 minggu penuh. Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah sisi gelap dari misi Apollo 11 yang sering banget di-skip di buku sejarah sekolah. NASA sebenarnya parno parah kalau Neil, Buzz, dan Mike bakal ngebawa kiamat biologis ke bumi. Tonton video ini sampai habis buat tahu gimana nasib pahlawan dunia ini digantungkan pada nyawa seekor tikus putih di laboratorium rahasia. Kita masuk ke tahun 1969. Jangan bayangin teknologi canggih kayak sekarang. Saat itu pengetahuan kita soal bulan secara biologis itu nol besar. NASA emang jago soal roket, tapi soal bakteri luar angkasa, mereka buta total. Ada satu istilah yang bikin para ilmuwan NASA keringat dingin waktu itu. Namanya back contamination. Simpelnya, ini ketakutan kalau astronot pulang bawa virus, bakteri, atau spora purba dari bulan yang nggak ada obatnya di bumi. Lu bayangin aja, sistem imun manusia di bumi nggak pernah kenalan sama kuman dari luar angkasa. Kalau sampai ada satu aja virus lolos dari baju astronot dan nyebar ke udara, skenarionya bisa lebih horor dari pandemi apapun yang pernah kita alami. Manusia bisa punah dalam hitungan minggu cuma gara-gara debu bulan. Kecemasan ini makin valid karena di tahun yang sama, ada novel dan film sci-fi populer yang ceritanya tentang virus luar angkasa yang ngebunuh satu kota. Jadi publik itu lagi takut-takutnya. Makanya, NASA nggak mau ambil risiko. Mereka bikin protokol yang super ketat, ribet, dan sejujurnya agak ngeri kalau dilihat sekarang. Misi Apollo 11 itu nggak cuma soal mendarat di bulan, tapi juga gimana caranya supaya bumi nggak mati massal pas mereka pulang. Prosesnya dimulai pas kapsul mereka mendarat di Samudra Pasifik. Normalnya tim penyelamat bakal langsung buka pintu dan bantu astronot keluar hirup udara segar. Tapi di sini enggak. Tim penyelamat pakai baju isolasi lengkap kayak mau nanganin nuklir. Sebelum Neil dan timnya boleh keluar, mereka dilempar baju khusus namanya Biological Isolation Garments. Mereka harus pakai baju biohazard itu di dalam kapsul sempit yang panas dan lagi diombang-ambing ombak laut. Lu bisa bayangin betapa mual dan gak nyamannya itu. Begitu keluar, mereka nggak langsung salaman sama orang. Mereka langsung disemprot cairan disinfektan kimia super kuat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kapsulnya juga digosok abis-abisan. Ini ironis banget sebenarnya. Para ilmuwan mikir kalau emang ada kuman bulan yang bisa terbang, pas pintu kapsul dibuka buat ngelempar baju tadi, harusnya kumannya udah terbang duluan kan ke udara bebas. Tapi ya namanya prosedur keselamatan, NASA mending lebay daripada nyesel seumur hidup. Abis disemprot, mereka langsung digiring masuk ke karantina berjalan, sebuah trailer kedap udara di atas kapal induk. Disinilah momen yang agak sedih itu terjadi. Presiden Nixon datang buat nyambut mereka. Tapi bukannya jabat tangan atau nepuk pundak, Presiden cuma bisa ngobrol lewat kaca jendela kecil. Mereka ketawa-ketawa di foto, tapi aslinya suasananya tegang banget. Para astronot ini kayak tahanan kelas kakap yang nggak boleh nyentuh siapapun. Drama sesungguhnya baru mulai pas mereka diterbangkan ke Houston, ke tempat yang namanya Lunar Receiving Laboratory. Ini fasilitas khusus yang dibangun cuma buat nahan segala potensi bahaya dari bulan. Di sini, Neil, Buzz, dan Mike dikurung total selama sisa waktu karantina 21 hari. Dan disinilah bagian dark science-nya mulai. NASA harus mastiin debu bulan itu aman. Caranya gimana? Bukan cuma dilihat pakai mikroskop, tapi dites langsung ke makhluk hidup. Di dalam lab itu, astronot hidup bareng sama koloni tikus putih, burung puyuh, ikan, kerang, dan tanaman. NASA harfiah nyampurin debu bulan ke makanan hewan-hewan itu dan nyuntikin sampel ke mereka. Ini adalah tes hidup dan mati. Logikanya ngeri banget. Kalau tikus-tikus itu mati mendadak, kejang-kejang, atau bermutasi aneh, maka Neil Armstrong dan timnya nggak bakal boleh keluar dari fasilitas itu. Mereka bakal terkunci di sana sampai waktu yang nggak ditentukan, atau mungkin selamanya sampai mati demi ngelindungin orang-orang di luar. Coba lo bayangin beban mentalnya. Lu baru aja jadi manusia paling berani di alam semesta. Tapi nasib kebebasan lo sekarang tergantung sama kesehatan seekor tikus lab di laboratorium. Setiap bangun tidur, yang mereka cek pasti bukan berita di TV, tapi kandang tikus di sebelah. Apakah tikusnya masih gerak? Apakah tikusnya masih bernapas? Kalau tikusnya sakit, kelar udah hidup mereka. Trust issue mereka bukan ke roket, tapi ke biologi. Selama isolasi, mereka benar-benar diawasi 24 jam. Setiap batuk kecil, setiap bersin, suhu tubuh naik dikit aja, dokter langsung panik.
Sampel darah diambil terus-terusan, kotoran mereka diteliti, nggak ada privasi sama sekali. Mereka diperlakuin bener-bener kayak objek penelitian, bukan pahlawan. Bahkan ada cerita lucu yang agak absurd. Mereka tetap disuruh ngisi formulir bea cukai dan imigrasi pas mendarat. Di kolom asal keberangkatan ditulis bulan, dan di kolom barang bawaan ditulis batuan dan debu bulan. Birokrasi tetap jalan meskipun lu baru balik dari luar angkasa. Untungnya, skenario mimpi buruk itu nggak kejadian. Tikus-tikusnya tetap sehat, malah makin gemuk karena makanannya dijaga. Tanaman yang dikasih debu bulan malah tumbuh subur. Ternyata, bulan itu steril total, gersang, mati, dan nggak ada kehidupan mikroskopis apapun. Setelah 21 hari yang penuh paranoia dan ketegangan, tepat tanggal 10 Agustus 1969, pintu karantina dibuka. Mereka dinyatakan bersih. Nggak ada wabah zombie, nggak ada virus alien. Barulah saat itu mereka benar-benar bisa pulang ke rumah dan jadi manusia normal lagi. Karantina gila ini masih dilakuin sampai misi Apollo 14. Tapi setelah itu, NASA sadar kalau bulan beneran aman, jadi prosedurnya dihapus. Tapi poin pentingnya di sini bukan soal aman atau enggaknya. Poinnya adalah seberapa seriusnya kita harus ngebatasin euforia dengan logika keselamatan. Kisah ini ngasih pelajaran mahal buat kita, apalagi generasi sekarang yang lagi hype banget sama misi ke Mars. Mars itu beda sama bulan. Mars punya atmosfer, punya jejak air, dan potensi kehidupannya jauh lebih gede. Nanti, kalau manusia pertama balik dari Mars, karantina yang bakal mereka hadapin pasti bakal jauh lebih gila, lebih lama, dan lebih ketat dari Neil Armstrong. Kita nggak bisa main-main sama biologi planet lain. Apa yang dilakuin NASA tahun 96 itu adalah bentuk tanggung jawab tertinggi, meskipun caranya kelihatan jahat dan dingin. Mereka rela ngurung pahlawan mereka sendiri buat mastiin 3 miliar manusia lain di bumi tetap bisa napas lega. Jadi, 21 hari karantina itu adalah bukti kalau musuh terbesar penjelajahan angkasa itu bukan cuma roket meledak atau kehabisan oksigen, tapi sesuatu yang nggak kelihatan mata yang bisa kita bawa pulang tanpa sengaja. Neil dan kawan-kawan bukan cuma pahlawan luar angkasa, mereka juga kelinci percobaan pertama dalam pertahanan biologis planet bumi. Kalau kamu suka konten sejarah nyata kayak gini, klik tombol like, subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.